rekam dulu. Ya, semula bismillahirrahmanirrahim. Materi terakhir adalah karakterisasi fisik padatan. Oh iya, sebelum saya lupa, nanti Ketua kelas koordinasi dengan KM yang lain karena ada permintaan dari Prodi untuk tutorial dari dari kemahasiswaan kayaknya ya, untuk tutorial teknologi sekian solida. Diupayakan satu ini Mas ya, satu hari aja semua kelas bisa gitu. Baik. Untuk materi hari ini ada di bab 7 untuk di buku ajar. Sebelum saya lanjut, di kuliah juga sudah saya tautkan koleksi buku e-book yang berkaitan dengan farmaseutika, tidak hanya teknologi sekian solida. Terkait dengan materi yang hari ini, itu nanti ada di sini. Di buku karangan Q 2017 itu ada sendiri terkait chapter atau subbab tentang kristalin dan amorf solida, ya, sulfat, kokristal, bisa kalian lihat sebelah kirinya ini kontennya. Kemudian untuk yang TOFE, ini polimorf kristalin, di sini juga bahkan ada alatnya DSC, X-ray gitu ya. Kemudian ada juga di Aulton. Ini ada satu sendiri khusus tentang solid state properties. Kalau dilihat dari chapternya ini ada kristalisasi, polimorf, hidrat, sulfat, begitu, dan seterusnya. Yang terakhir ada satu buku sendiri tentang kokristal. Gitu ya. Baik, ini semua sudah ada di tautan yang saya berikan di kuliah. Apa yang akan insya Allah kita pelajari hari ini, yaitu sifat wujud padatan bagian pertama dan bagian kedua. Untuk bagian kedua dulu saya loncat, izin ya. Jadi untuk yang ini semua memang analisis instrumen. Batasannya cukup jelas, karena ini kita bicara teknologi sediaan solida, bukan bahan kajiannya bukan analisis instrumen, karena ini ada mata kuliahnya sendiri, MAI kalau di kita ya. Jadi nanti untuk di bab ini ekspektasinya supaya disamakan, bukan rinci detail nih prinsip kerja alatnya bagaimana, menafsirkan secara detailnya seperti apa, tidak. Ya, kalaupun nanti saya keluarkan di ujian, saya tidak akan bertanya seperti sampai sedalam itu. Apa ya? Apa yang jadi dari capaian dari bahan kajian yang ini? Sederhana saja, pemikiran saya itu nanti ketika suatu saat nanti entah tugas akhir yang paling dekat, entah nanti kalian ada S2, ada yang S3 insya Allah gitu ya, atau ada yang bahkan bekerja di instansi penelitian baik negeri ataupun swasta, bersinggungan dengan padatan. Kemudian dalam prosesnya butuh melakukan karakterisasi fisik. Ini alat-alat yang nanti kalian tahu gitu. Oh, kalau bentuk partikel saya nanti pakainya SEM. Sesederhana itu saja capaian atau niatan saya. Kalau saya mau tahu ukuran partikel itu apa alat yang dipakai supaya saya tahu ukuran partikel yang saya buat ini cuma baru sampai mikron atau bahkan sudah sampai nanopartikel, itu pakai PSA. Kemudian saya mau tahu nanti padatan saya ini ketika dilakukan pengujian terhadap thermal atau kalor, pengujiannya berupa proses kehilangan atau perolehan. Bagaimana nanti pengaruhnya terhadap fisik dia? Ini nanti ditinjau dari di mana posisi atau suhu endotermik dia berada di suhu berapa, sama eksotermik dia berada di suhu berapa. Nanti hubungannya banyak ya, ini hubungannya dengan denaturasi, kemudian nanti dengan titik lebur. Endotermik itu masuknya thermal ke dalam sistem, berarti ini proses peleburan. Ini saya review aja dulu di awal. Eksotermik proses keluarnya thermal dari sistem ke lingkungan, berarti ini proses dingin. Bahasa kami di fisika atau di kristalografi ini rekristalisasi. Jadi kita paham ketika padatan itu nanti
titik leburnya berapa di titik mana, kemudian nanti ketika dia akan melakukan rekristalisasi gitu atau membentuk kristalnya kembali berada di titik mana, itu nanti kita gunakan alat DSC. Yang terakhir adalah XRD, X-ray diffraction, kalau ini differential scanning calorimetry. Kalau yang DSC ini nanti untuk melihat komposisi, begitu kurang lebih ya, komposisi ketika bisa berhadapan dengan suatu padatan. Ini derajat dalam bentuk persen, kristalnya berapa besaran kristalnya, berapa besaran amorfnya. Nanti kita berkenalan lebih dalam lagi dengan apa itu kristal, apa itu amorf, walaupun di farmasi fisika dulu pernah diberikan ya. Jadi nanti kita jadi tahu, oh padatan kita sukar larut. Oh ya pantas, karena setelah dicek pakai XRD, derajat kristalinitasnya tinggi. Oh padatan saya mudah larut. Oh betul, ternyata setelah dicek pakai XRD, derajat amorfnya lebih tinggi daripada derajat kristalnya. Betul, itu linier ya. Karena memang semakin bentuknya kristal itu semakin sukar larut. Kalau dia amorf, dia semakin mudah larut. Nanti kita masuk satu-satu ke sana. Itu untuk yang nomor 2. Yang pertama, kita akan berkenalan lagi dengan wujud padatan. Jadi kalau saya gambarkan skema konsepnya, kalau kemarin kita sudah belajar serbuk, kemudian jadi granul. Dari serbuk dan granul ini masing-masing dua-duanya bisa jadi kapsul, bisa jadi tablet. Ini pun seperti itu, bisa dibuat jadi kapsul, bisa jadi dibuat jadi tablet. Kita jadi mundur lagi sekarang. Ya, mundurnya kemana? Ke sini. Kita berkenalan lagi dengan fisik padatannya. Ya, fisik padatan dari awal tuh. Yang nanti punya pengaruh ke sini, punya pengaruh ke sini, ke bentuk sediaan akhir. Gitu ya. Jadi ini peta konsep berpikirnya. Jadi kita harus tahu bentuk ukuran partikel pengaruhnya terhadap nanti hasil akhir tabletnya, karakteristik sediaan tabletnya itu memenuhi persyaratan atau tidak, itu dipengaruhi oleh wujud-wujud zat ini. Ya, baik dari sifat alir, kompresibilitas, kemampuan diberi tekanan, dan yang penting lagi adalah bicara tentang disolusi. Apakah ada pengaruhnya bentuk dan ukuran partikel? Apakah juga ada pengaruhnya? Nah ini kita kenalan ya. Mungkin selama ini taunya padat, ya udah aja padat, tidak ada nama-nama padatan di dalam padatan begitu maksudnya. Jadi padatan itu ada jenisnya yang bentuk garam, ada yang bentuk hidrat, ada yang bentuk sulfat, dan ada yang bentuk kokristal. Nah ini mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang masih belum pernah dengar sama sekali. Ini penelitian di kakak tingkatnya sudah 5 tahun ke belakang ya, sudah baik sudah lumayan sudah lumayan lama kita berkenalan di prodi farmasi untuk penelitian kokristal. Kemudian amorf, kristalin, dan polimorf ini sudah pernah saya berikan di Farvis. Terakhir ini khusus tentang berkaitan langsung dengan karakteristik sediaan tablet ketika nanti pada saat proses pengempaan. Baik. Itu yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama kita masuk, ini saya typo, ini harusnya nomor 1 ya. Bentuk dan ukuran kita sederhanakan pembahasannya. Bentuk itu ada bulat, ada poligonal. Samakan dulu bahasanya. Ya. Poligonal itu sudut banyak. Untuk ukuran kita sederhanakan juga dan samakan frekuensinya. Yang kita bahas adalah ukuran kecil dan ukuran besar, gitu saja. Ini karena kita bicara konsep, jadi saya coba sederhana supaya nanti dapat filosofinya. Apakah bentuk yang besar, yang bulat dan poligonal ini punya pengaruh terhadap sifat alir, terhadap kemampuan mengatur dirinya, dan terhadap kelarutan?
Sambung lagi, apakah ukuran yang kecil besar ini juga punya pengaruh terhadap 3 orang ini? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Pertama, sifat alir ini kita paham sangat kita butuhkan ketika proses pembuatan tablet, terutama di siklus yang pertama. Siklus tabletasi ada 3, diingat kembali. Ada filling, ada compression, pemberian tekanan, yang pertama pengisian, yang terakhir ejection. Proses pengeluaran sediaan tablet yang sudah diberi tekanan. Sifat alir itu nanti bekerja di siklus yang pertama. Ketika dia sulit mengalir, nanti masa kempaknya tidak bisa memasuki ruang kempa dengan baik. Kalau dilihat dari atas itu kan lubang dai itu seperti cincin ya. Kalau dilihat dari samping seperti ini, jadi ada pans bawah, ini potongan dainya tadi, dilihat dari samping nanti ada pans atas. Ketika tidak mampu mengisi ruang ini dengan baik, otomatis nanti karakteristik tabletnya tidak memenuhi persyaratan, terutama dari dosis. Tiba-tiba yang masuk sedikit, tiba-tiba yang masuk banyak, tiba-tiba nanti tabletnya gepeng, tipis, tiba-tiba tabletnya nanti terlalu keras, terlalu tebal, karena begitu masuk terlalu banyak. Bentuk bulat ini dari sifat alir, betul dia akan lebih baik mengalir ketimbang dibanding bentuk poligonal. Kan sifat alir itu metodenya corong, Mbak Mas ya. Diingat lagi video, belajar dari video sebelumnya. Kalau bentuknya bulat, dia akan mengalir dengan mudah, tapi bayangkan kalau bentuknya poligonal, dia bahkan bisa sampai menutup, kalau nyangkut gitu ya, dia bisa menutup jalur keluar. Ini yang sering terjadi ketika praktikum, tidak turun-turun, akhirnya diketok sama praktikannya supaya dia bisa turun. Nah, itu tidak boleh diketuk-ketuk pakai pulpen atau pakai mistar gitu ya. Itu tidak boleh, harusnya dia meluncur sendiri. Namanya juga mau menguji uji sifat alir, jadi tidak boleh pakai bantuan, apalagi sampai diketuk-ketuk. Nah, itu perspektifnya. Jadi ada lebihnya, ada kurangnya. Lebihnya kalau bulat itu mengalirnya mudah. Kalau yang poligonal begini, dia bisa sudut sama sudut ketemu, akhirnya ngunci, bisa menjadi penghalang untuk dia bisa keluar. Kekurangannya yang bulat, ini yang namanya lingkaran seperti ini, kalau dia ditumpuk kayak bikin sedotan begitu ya, kan bulat itu tidak mungkin bisa melakukan proses penguncian, sebab kalau bentuknya bulat itu pasti akan menyisakan rongga ya. Kayak kalian bikin sedotan, taruh di tangan kalian diginin, pasti ada rongga antar sedotan karena bentuknya bulat. Tapi coba kalau misalkan bentuknya poligonal gini, dia bisa ngunci dengan bentuk yang lain ya, sudut-sudutnya ada gitu. Nah, begini. Nah, itu kelebihannya, sehingga nanti untuk yang bentuknya seperti ini itu memperoleh kelebihannya itu nanti mampu melakukan proses ikat kunci mekanik, kalau bahasa Inggrisnya itu mechanical interlocking, kalau bahasa ininya ya, bahasa di literaturnya. Saya mengartikan pakai bahasa saya. Gitu, ikat kunci secara mekanik, sama kayak guci sama gigi gitu ya, sama kayak Lego gitu ya. Jadi ini ngunci karena punya sudut, tapi kalau bulat itu tidak bisa mengunci karena dia pasti terbentuk rongga. Nah, itu sifat alir yang pertama, kemampuan mengatur diri tadi yang tadi saya bilang. Jadi ketika dia berada di suatu ruangan, kalau bulat itu pasti akan menyisakan ruangan. Kalau yang kompak, kalau yang poligonal itu lebih baik memberikan hasil dalam segi kekompakan ketika diberikan tekanan. Kecepatan melarut dan melarut. Nah, sebelum ke sana tadi ukuran yang saya belum bahas. Ada ukuran kecil, ada ukuran besar. Ukuran pun juga harus ini ya, kita tidak bisa kita tidak bisa hanya membuat sediaan tablet itu hanya satu ukuran dan bentuk partikel tertentu saja. Ukurannya hanya kecil saja, seragam. Oh, kalau yang namanya seragam pasti bagus. Bentuk seragam, semua bulat gitu ya. Nah, perspektif ini mulai harus disesuaikan
Kemarin di pertemuan sebelumnya ada evaluasi distribusi ukuran partikel. Ya, ini alatnya granulometer, metodenya granulometri. Salah satu langkah atau capaian atau keluaran ketika melakukan evaluasi granulometri itu adalah memperoleh atau membuat, ya nanti memperoleh ya, pertama membuat kurva distribusi normal. Ciri khas dari kurva distribusi normal itu bentuknya seperti apa? Coba Mbak Sani. Kurva distribusi normal di pertemuan sebelumnya, ciri khas dia tuh punya bentuk kurva tertentu, Mbak. Bentuknya seperti apa, Mbak? Ada di slide, ada di perkuliahan, di video juga. Seperti lonceng. Ya, betul. Seperti lonceng, ya. Ini kurva distribusi normal ini tidak hanya dipakai di parset ya, tidak hanya di distribusi ini. Ini aplikasinya bisa luas. Terkait dengan distribusi ukuran partikel, artinya apa? Secara prinsip saja, karena tadi 2 kelas sebelumnya ternyata waktunya tidak cukup, walaupun slide-nya hanya 27. Ini bagi sumbu X-nya adalah diameter ukuran partikel yang diwakili oleh nomor mesh. Bagian atas ini nanti persentase, jadi bobotnya berapa, karena granulometer itu kan berupa alat yang berupa susunan tumpukan ayakan sampai 6 kalau yang kita punya. Itu kalau di buku yang dipakai di kita di buku ajar itu 7 ya. Nah, kita memposisikan nomor mesh atau ukuran partikel granul yang kita inginkan itu berada di posisi tengah. Artinya kita tetap butuh, ini bentuknya lonceng, tetap butuh ukuran partikel yang lebih besar dan yang lebih halus daripada ukuran granul yang kita inginkan. Ukuran granul itu sebarannya berada di nomor mesh 60, 40, 60, 80. Ini tergantung nanti formulatornya mau granulnya sekecil apa, sebesar apa. Ya, makin besar makin halus nomornya. Karena ini dulu pernah diajari sebelumnya ya. Nomor mesh itu 1 kali 1 inci potongan dari mesh. Kalau nomor 40 berarti 1 kali 1 incinya ada 40 lubang. Kalau nomor 80 berarti ada 80 lubang dan seterusnya. Kembali lagi, jadi yang kita inginkan ada di mana, di posisi 60, berarti nanti nomor 60 itu harus ada di tengah, kemudian nanti ini mengikuti. Ke sana nomornya makin kecil, ke sana nomornya makin besar. Artinya apa? Artinya kalau mau dinyatakan normal, itu tetap butuh bantuan yang besar dan yang lebih halus. Nanti kita akan bahas kenapa harus ada seperti itu. Yang terdekat adalah ketika kita memfasilitasi atau tetap memerlukan yang halus, itu bisa mengisi ini Mbak Mas. Rongga-rongga yang tadi kosong sama partikel yang lebih besar, itu bisa diisi oleh yang lebih halus. Nah, jadi tidak serta-merta yang bagus itu selalu yang homogen, satu ukuran, satu bentuk, tidak. Itu maksudnya ya. Jadi tetap harus memfasilitasi bentuk yang lain. Baik. Itu sifat alir dari ukuran. Kalau kecil nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Ini sampai sini sudah paham. Untuk melarut otomatis yang lebih kecil itu yang lebih baik daripada ukuran yang lebih besar. Kalau untuk bentuk, ya kita masuk ke sini aja dulu. Jadi pemikiran kita bahwa ukuran partikel semakin kecil itu semakin bagus. Kenapa? Karena tadi disolusinya lebih baik. Harus dipertimbangkan kembali ya, kalau hanya pemikirannya hanya seperti ini saja. Saya ingatkan kembali proses tahapan fisika suatu material padatan mau melarut atau terdisolusi begitu. Jadi padatan tersebut itu harus mampu dibasahi dulu Mbak Mas ya. Itu syarat utama.
Jadi kalau suatu partikel padatan tidak bisa dibasahi, bagaimana dia bisa larut? Nanti dia tidak benar-benar tidak suka air. Kalau dia sudah basah, artinya apa? Padatan tersebut akan mampu dipenetrasi oleh air. Air bisa mulai masuk kalau bisa basah. Kalau dibasahi saja tidak, bagaimana air mau masuk? Nah, ketika air sudah bisa masuk, baru nanti langkah selanjutnya. Ketika air sudah ada di dalam, kan gantian nanti. Air kembali menekan keluar. Kalau ini nanti sudah penuh. Pecah dia. Nah, ini yang disebut dengan nanti lanjutannya adalah melarut. Ketika air sudah masuk. Jadi masuknya fase padat ke dalam fase cair. Nah, jadi nanti berubah wujudnya, itu melarut ya. Baik, jadi tahapan untuk yang hidrofob seperti itu, kalau yang sukar larut. Tapi kalau yang larut, yang mudah larut, atau memang kelautan di dalam air ya itu, seperti yang farmasi fisika kita dulu, masuknya fase padat ke dalam fase cair. Itu konsep melarut kalau memang dia hidrofil. Jadi kalau dia hidrofob, kita berhadapan dengan ini. Tidak bisa dibasahi, otomatis air tidak bisa masuk, otomatis tidak mau larut, kan begitu Mbak. Jangan lupa juga, zat aktif farmasi yang kita temukan itu didominasi bentuk padatan. Makanya ini salah satu urgensi atau pentingnya kita berkenalan dengan materi hari ini. Zat aktif farmasi kita didominasi oleh padatan, dan dari padatan ini didominasi oleh BCS kelas 2. Pernah saya kasih di Parvis. BCS kelas 2 itu disolusinya rendah, kelarutan dalam airnya rendah, tapi permeabilitasnya tinggi, kemampuan melewati membrannya tinggi. Kemampuan melewati membran tinggi artinya absorpsinya bagus. Kan kalau bisa melewati membran kan artinya dia bisa diabsorpsi. Bahasa lainnya apalagi? Kemampuan melewati membrannya bagus, berarti kelarutan di dalam lipidnya bagus. Gitu ya, itu BCS kelas 2. Jadi ini dominasi zat aktif farmasi yang akan selalu kita temukan sebagai seorang formulator. Baik, semakin kecil, betul, disolusinya akan semakin baik di slide sebelumnya tadi. Tapi kita punya pertimbangan lain juga. Kalau dia semakin kecil, punya kecenderungan sifat alirnya buruk. Yang bagus itu yang lebih besar. Kenapa? Partikel kalau dibuat semakin kecil, kecenderungan dia untuk apa ya? Saya kasih contoh analoginya. Ketika suatu materi dibuat menjadi kecil atau tidak dalam bentuk ideal dia, itu dia punya kecenderungan kembali, ini misalkan sudah jadi terlalu kecil apalagi sampai nano, dia punya kecenderungan untuk kembali mencari postur ideal dia berapa, bagaimana, gitu. Wah, saya terlalu kecil nih. Sehingga dia merespon dengan apa? Makanya kalau yang kalian sering temukan ketemu serbuk-serbuk halus kok suka ada yang menggumpal, menempel, itu fenomena jawaban dari materi ketika mereka dikecilkan jauh lebih kecil daripada kondisi ideal dia. Gitu ya. Makanya kalau kalian berpikir, oh kalau nanopartikel selalu bagus, pasti kelarutan apa segala macam teratasi. Nanti kita bicara di nanopartikel ada di slide selanjutnya. Tidak jadi seperti itu lagi juga berpikir ke depannya. Gitu Mbak ya, paham ya Mbak Mas? Jadi saya ulang, ketika partikel dibuat menjadi kecil, dia merasa badan saya tidak ideal. Ini bukan badan ideal saya. Dia pasti punya kecenderungan untuk mengembalikan postur ideal dia. Makanya dia bergabung dengan yang lain, walaupun bentuknya tidak bisa jadi begini lagi, karena sudah digerus. Tapi dengan dia menempel-nempel dengan temannya yang lain, itu jawaban dia untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi dia yang sudah dibuat tidak ideal, dalam tanda kutip. Lanjut. Betul, kalau memang dia partikelnya kecil akan semakin baik dan mudah ketika dibasahi, mampu mengisi ruang partikel. Nah ini ya. Untuk partikel dengan densitas rendah, apalagi kalau dia ringan gitu ya. Jadi gini, BJ itu kan tetap. BJ itu tetap artinya ketika dia partikelnya dikecilkan, kalau memang BJ-nya berat ya dia berat. Kita samakan dulu persepsinya. Ketika memang BJ-nya ringan, dibuat menjadi digerus menjadi kecil, nah ini yang nanti punya kemungkinan semakin
Nah, ke sini ya, semakin mudah untuk terbang. Nah, gitu ya. Jadi ini yang saya bicarakan yang ini, terutama walaupun nanti bisa beririsan dengan yang ini ketika ini nanti digerus atau dibuat menjadi kecil. Tapi kalau bobotnya besar, mah dia kecenderungan untuk terbang sulit, walaupun dia diperkecil. Nah, untuk bentuk ukuran partikel yang kecil, terutama dari aspek densitas itu rendah, mudah terbang, kaitannya nanti dengan metode tabletasi, kalian tidak perlu ragu, pilihannya cuma satu, Mbak, Mas. Ketika menghadapi partikel yang geser sedikit terbang atau kena napas, kena napas kita sendiri langsung terbang begitu, kayak bedak tuh ringan tuh, Mbak, Mas ya. Nah, ini tidak perlu bingung milih metodenya, pilihannya cuma satu. Kalau dari 3 yang kita pelajari, YB saja. Kenapa? Ketika mudah terbang, ini kita harus analisis berpikirnya adalah ini kita pertama harus buat dia tidak terbang. Nah, proses pembasahan itu menghalangi serbuk-serbuk untuk terbang. Karena ada basahnya. Kalau yang GK tidak ada, gempa langsung tidak ada. Kalau ini tidak diatasi atau dibiarkan, yang terjadi apa? Loss in production istilahnya. Terjadinya proses kehilangan massa selama produksi. Ya, kalau yang kehilangan pengisi. Kalau yang kehilangan zat aktif, iya, jadi tabletnya nanti isi zat aktifnya semakin habis. Atau tidak memenuhi persyaratan. Baik. Sekarang kita berkenalan dengan bentuk padatan yang selama ini kita cuma tahu ya padat aja, tidak ada wujud-wujud padat di dalam padatan. Nah, gitu maksud saya. Yang pertama adalah garam, kemudian ada hidrat, ada sulfat, ada kokristal. Ini saya menemukan skema yang menurut saya mudah untuk dicerna dan menghantarkan kita kepada pemahaman secara prinsip. Kita sepakati dulu, yang kita bahasakan, yang kita bicara di sini, itu semua adalah multi komponen solida. Jadi bukan solida, bukan padatan tunggal, bukan single compound. Ya, bukan. Kalau sudah paham, ini posisinya di sini, berarti kita paham yang namanya multi itu pasti lebih dari satu, minimal 2. Kan multi, bukan single. Nah, ini aja 2 kuncinya. Baik, kita lanjut. Kalau sudah paham sampai di sana, berarti semua yang kita bahas ini adalah komponen yang terdiri lebih dari satu. Kita mau bedakan sekarang. Tinggal jawab pertanyaannya. Membedakan masing-masingnya maksud saya. Kita tinggal tanya. Apakah multi komponen ini mengandung spesi muatan? Kalau bingung spesi muatan, spesi itu kalau dalam biologi spesies, tapi kalau di kimia, di fisika itu disebutnya biasanya spesi saja di Indonesiakannya. Karena kalau dispesieskan jadi kayak makhluk hidup, nah itu bedanya. Jadi charge spesi itu maksudnya ke apa? Ini Mbak Mas, tidak lain dan tidak bukan adalah spesi muatan listrik positif dan negatif, kation dan anion. Karena bicara multi, ya pasti ada 2. Dan karena muatan cuma ada 2, jadi kalau yang satu adalah positif, ya berarti satunya pasti negatif atau sebaliknya. Tinggal tanya, di multi komponen padatan tadi kamu punya muatan tidak? Karena bicara multi, ya berarti ada 2. Oh, ada positif, ada negatif. Ya, ada. Berarti dia garam. Selesai ya 1. Saya ulang ya. Jadi kalau di multi komponen itu terdiri dari spesi muatan yang berlawanan, karena multi pasti berlawanan ya, karena cuma ada 2 juga, jadi cuma positif dan negatif, itu berarti garam. Kalau jawabannya tidak, tanya sama dia, oh kamu tidak punya muatan positif negatif ya, kamu punya molekul air tidak? Taunya dari mana? Pasti pernah lihat ya selama kalian kuliah, ada rumus kimia panjang, di paling ujung ada tulisan titik H2O, ininya X. Jadi bisa 1, bisa 2. Nah, ini bebas berapa. Ini kan notasi rumus kimia yang menyatakan berarti senyawa ini punya molekul air, kristal air.
Paham Mbak Mas ya? Ya, ini pasti pernah ketemu yang begini. Nah, kalau begini, ini berarti ada katanya. Oh ya sudah, berarti kamu hidrat. Saya ulang. Kalau di rumus kimianya saja sudah ketahuan, di paling ujungnya ada titik H2O berapapun nanti jumlah molekulnya, ya berarti ini kita memberi nama dia adalah komponen hidrat. Karena ada komponen yang komponen senyawa, anggap saja ini senyawa aktif farmasi. Ada senyawa aktif farmasi yang ditempeli oleh kristal molekul air. Dalam kristal air biasanya kita menyebutnya. Ini adalah namanya hidrat. Nah, kalau misalkan positif, negatif tidak ada H2O di ujungnya, tapi adanya yang lain. Panjang, ada molekul yang lain. Ya, di sini tulisannya solvent aja, jadi umum. Entah etanol, entah pelarut yang lain, atau bahkan bisa juga air, H2O. Kalau kita bahasnya dari bahasa umum, ini namanya solvat. Ketika di rumusnya atau ketika dia mengandung molekul pelarut, apapun itu namanya solvat. Tapi ketika solvat ini, molekul pelarutnya, ini kan solvent itu pelarutnya, ketika molekul pelarutnya adalah air, berubah namanya jadi hidrat. Saya ulang Mbak Mas ya. Jadi ini serupa tidak sama. Sering ada orang yang bilang sama. Tapi prinsipnya kita harus tahu batasnya di mana. Saya ulang. Ketika molekulnya adalah pelarut, apapun pelarutnya, kita bilang itu sebagai solvat. Jadi hidrat bisa tidak saya bilang solvat? Betul, bisa. Tapi kalau hidrat saya bilang solvat, belum tentu. Kenapa? Karena solvat itu menjelaskan molekul pelarut yang tidak khusus hanya untuk air saja. Tapi ketika solvat ini, molekul pelarutnya adalah air, dia punya nama sendiri, namanya hidrat. Kalau yang lain tidak ada nih, namanya solvat saja. Kalau pelarutnya selain air. Gitu Mbak Mas ya. Terakhir, tidak ada negatif positif muatan spesifik positif negatif, tidak ada molekul air atau juga tidak ada molekul pelarut lain, namanya kokristal. Tuh Mbak Mas ya. Apa itu kokristal? Kita kenalan lagi sebentar ya, mudah-mudahan waktu cukup. Lu pernah ketemu dengan istilah ko itu di ko-solvent atau bahkan di teknologi semi-solid itu ada ko-surfaktan. Saya mungkin berbeda dengan pengajar yang lain gitu. Saya mengartikan atau menerjemahkan ko ini dengan istilah pendamping ya. Ingat dulu ya, pendamping. Yang namanya pendamping itu punya karakter mampu mendampingi. Jadi kalau tidak mampu mendampingi, tidak berhak menyandang nama pilot. Pilot utamanya posisinya di sini. Koknya pendamping, artinya pilot banyak tidak banyak. Apakah semua pilot mau bisa jadi pendamping pilot tertentu? Misalkan ini kita bicarakan pilot A. Apakah semua pilot bisa jadi pendamping pilot A? Ya belum tentu. Yang bisa mendampingi pilot A yang bagaimana? Yang minimal sefrekuensi, ya, sepemikiran. Kalau buat keputusan sama, ketika nanti kan kita bicara nyawa manusia ya, kalau pesawat keputusan di saat-saat kritis itu pilotnya bisa mengandalkan si co-pilot. Nah itu mendamping itu maksudnya begitu ya, sama kayak pelarut. Kalau solvent tanpa diberitahu, solvent yang utama itu adalah air karena kebutuhannya untuk sebagai obat yang kita konsumsi nanti. Jadi yang bisa mendampingi air saja yang akan disebut sebagai kosolvennya air. Kalau dia tidak mampu bercampur dengan baik sama air, ya dia tidak bisa jadi kosolvennya air. Kan gitu Mbak Mas ya. Sama surfatan pun juga seperti itu. Jadi kokristal itu apa? Nah, nyambung ke sana. Jadi kokristal itu kita
kata kunci akhirnya adalah kristal. Jadi kita sedang merancang suatu paket baru, paket kristal baru, ya. Nah, untuk merancang paket kristal baru ini kita butuh pendamping. Siapa itu pendamping si Ko ini? Ya kristal juga, ya ini kristal juga padatan ya. Walaupun nanti kita bisa bicara dengan versi amok juga, tapi kita bicara lebih kepada padatan. Jadi ko-kristal itu isinya dua, yaitu yang pertama adalah target, yang kedua adalah coformer yang nanti membantu proses pembentukan. Kalau formula itu isinya dua adalah zat aktif dan eksipien atau zat tambahan. Kalau ko-kristal isinya dua. Target itu siapa? Target itu adalah zat aktif farmasi. Kalau kita bicara ko-kristal farmasi, ya coformer itu nanti yang mendampingi. Buat apa sih repot-repot capek-capek kita buat ko-kristal untuk berhadapan sama zat aktif farmasi yang kita tahu bakal kita hadapi terus di CS kelas 2. Jadi nanti zat aktif target nih, ini nanti kita bahasakan sebagai zat aktif farmasi. Ini kalau bahasa Inggrisnya ini ya, active pharmaceutical ingredient. Nah, saya mengindonesiakannya zat aktif farmasi. Karena kalau zat aktif saja tidak ada farmasinya kan biasanya saya dulu nulisnya begini, kurang rinci gitu ya. Ini zat aktif farmasi, ini coformer ya. Ini nanti yang bisa dipasangkan. Kita kenalan dulu deh sebelum masuk ke pharmaceutical co-crystal ataupun fungsi utamanya apa. Selain tadi sudah kita ketahui untuk memperbaiki BCS. Jadi kalau ini adalah target, kita tidak bicara dulu ini adalah zat aktif farmasi. Kalau dia ditempeli, jadi paket baru gitu kristalnya, ada pelarut, baik itu air, kalau air namanya jadi hidrat. Kalau pelarutnya pelarut selain air, yaitu namanya solvat. Nah, gitu ya, mulai kebayang kalau ada skemanya. Nah, ini yang kokristal. Ini coformer, nanti kita bicara coformer itu apa saja ya. Yang selain kita sebut solvat, yang selain kita sebut hidrat, yang selain kita sebut garam, itu nanti coformer masuknya. Ini jadi satu paket baru yang kita sebut dengan kokristal. Lagi-lagi untuk apa ini dilakukan? Untuk memperbaiki yang sederhana aja, aplikasi yang paling banyak dan sudah dilakukan di kita penelitiannya itu untuk memperbaiki sifat alif. Zat aktifnya sukar larut di dalam air. Sukar larut di dalam air, disolusinya kemudian kita coba ditempeli oleh siapa? Coformernya otomatis hidrofil. Suka air. Kalau suka air punya kemampuan mengundang air, ya. Ditempeli di paket jadi satu kristal baru. Nah, ini yang nanti sudah banyak bukti ilmiahnya, ternyata betul ini jadi punya kemampuan mudah larut di dalam air setelah paket kristalnya dibuat kristal baru gitu ya. Baik, ini kebetulan nanti contoh yang saya dulu penelitian saya waktu sekolah kemarin ini mirip-mirip dengan ini. Ketika kita pasangkan dengan counter-ionnya, kita cari tahu dulu positif apa negatif nih zat aktifnya. Pasangkan dengan sebaliknya kan ini negatif, berarti kita pasangkan dengan positif ini berarti namanya garam. Baik, ini ya paham ya. Jadi nanti bedanya ketika kita bicara pharmaceutical co-kristal tinggal targetnya aja, yaitu berupa zat aktif farmasi. Ini skematisnya, ini API, ini sudah spesifik di coformer, jadi ini adalah hidrofil atau senyawa-senyawa yang punya kemampuan mengikat air, mengundang air, suka sama air, begitu polar. Nah, ini sudah jadi kokristal. Kita mau buat dia lebih mudah larut dalam air lagi, bisa lagi ditambah pakai solvent ya. Nah, ditambah pakai air, misalkan pakai kosolven. Kemarin kita bicara ada gliserol, gliserin, ada PEG, itu semua adalah kosolven. Bisa supaya apa? Kelarutannya jadi lebih meningkat. Karena dia di sini punya postur orang-orang yang suka air, walaupun nanti dia tidak suka air, ini bisa memperbaiki disolusi yang rendah dari zat aktif farmasi yang sukar larut. Atau bahkan mau levelnya dinaikkan, kita buat dulu jadi garam. Ya, ini kita tahu
Misalkan dia positif, zat aktif farmasinya, ini konformernya hidrofil, ditambah counter ionnya, dia sudah jadi salt krokristal yang garam. Belum ini, kita naik level lagi, bisa lagi ditambahkan pelarutnya di dalam sediaannya. Ini kalau sudah begini, ini disolusinya bisa naik drastis ya. Bisa naik drastis kalau sudah seperti ini. Dibuat kokristal biasa saja, satu tahap saja ketika ditempeli oleh hidrofil, ini dia sudah meningkat kelarutannya. Ditambah lagi, dibuat garam dulu, ditambah lagi pakai pelarut atau solvent. Ini sudah banyak bukti yang bisa dibaca. BCS kelas 2 itu bisa berubah jadi BCS kelas 1. Itu fungsinya ya. Jadi kenapa bicara atau belajar ini, yang namanya sediaan tablet atau sediaan apapun zat aktif farmasinya, kalau dia zat aktif farmasinya berupa padatan yang sukar larut, kita bicara tablet. Itu nanti kan salah satu nilai yang dijual ketika kita buat sediaan tablet itu adalah nilai waktu disolusinya ya. Jadi kalau kalian nanti jadi apoteker, tiba-tiba kita sampai jam berapa sih? Saya takut kebablasan. Sampai jam 14.00 ya. Betul? Iya, Pak, betul. Baik, terima kasih. Disolusi ini akan jadi nilai jualan ketika kita bicara sesama sediaan tablet, zat aktifnya sama, pabrikannya berbeda. Nah, ini yang pasti dijual sama mereka. Jadi kalau metrepnya datang, kalau kalian apoteker di suatu apotik, atau ditugasi nanti menerima medical representatif gitu ya, yang dari pabrik menawarkan obat saya lebih bagus dari kompetitor yang zat aktifnya sejenis. Kenapa? Pasti yang mereka jual disolusinya. Sebab disolusi itu tahap pertama ya, tahap pertama ketika nanti obat itu berhasil pecah. Ya, kalau sudah pecah, obat itu kemudian apa sih? Dia mulai melarut, setelah melarut apa yang terjadi? Difusi, dia bergeser dari tempat dia pecah. Ini masih mediumnya sama-sama air. Kemana? Ke tempat dia nanti akan diserap. Ya. Nanti setelah dia ketemu tempat yang akan diserap, dia akan ketemu dengan membran biologis. Ini adalah lipid. Berhasil dia pindah dari air ke lipid, itu namanya transfer prosesnya. Saya rekap lagi, saya ulang lagi, diulang-ulang supaya nanti tugas akhir sidang itu tidak lupa lagi ya. Ketika dia sudah berhasil melewati membran, nah dia sudah resmi itu dikatakan obat itu diabsorpsi, sudah diserap oleh tubuh yang nanti hubungannya sama apa? Ketersediaan hayati di dalam tubuh. Gitu ya. Jadi kalau kata kunci awalnya difusi saja dia sudah tersendat-sendat, bagaimana nanti dia bisa ke sini, betul ya. Ini kan ketersediaan hayati yang nanti hubungannya sama apa? Efek terapi. Gitu. Kalau yang disolusinya saja rendah, nanti sampai ke sini otomatis rendah. Gitu. Walaupun nanti disolusi misalkan di BCS kelas 2 dia permeabilitasnya tinggi, tapi tetap dia harus berhasil jalan dulu dari sini ke sini. Baik. Contoh terakhir untuk ini terkait dengan meningkatkan kelarutan, fenobarbital. Fenobarbital generasi yang dulu itu bukan dalam bentuk garamnya. Sekarang fenobarbital itu fenobarbital NA. Ini nama dagangnya Luminal. Obat narkotik antidepresi. Yang namanya obat depresi itu dibutuhkan efek cepat, Mbak, Mas ya. Namanya depresi. Fenobarbital NA, tanpa bingung lagi. Wah, ini berarti proses penggaraman. Ini Na plus, berarti tanpa diberitahu juga kalian jadi paham berarti fenobarbital ini negatif. Ketika dibuat seperti ini, jadilah bentuk barunya yaitu bentuk garam. Yang namanya garam sudah jadi pengetahuan umum, ini kelarutan di dalam airnya tinggi dong, Mbak, Mas ya. Gitu. Baik, selesai. Apa itu amorf, apa itu kristal, apa itu polimorf?
Saya agak cepat mulai di sini ya. Jadi yang namanya padatan ketika kita tahu saya loncat ke sini dulu. Kan sering dulu saya di Parpis sering bilang kisi-kisi kristal, kisi-kisi kristal. Nah, kerangka kisi-kisi kristal itu setidaknya ada 7 secara tradisional ya. Jadi yang namanya suatu material padatan dikategorikan sebagai kristal itu ketika mengikuti salah satu bentuk ini atau ditambah, bukan atau. Dia itu punya unit selnya itu ukurannya sama, ya. Kemudian tersusun atas jumlah yang sama, molekul dan ionnya pun tersusun dengan cara yang sama. Kalau kalian tahu hutan homogen itu hutan yang ditanami oleh hanya satu jenis pohon saja, pohon karet, pohon pinus. Itu kan kalau kita lihat, kita mandang ke kanan, mandang ke kiri, kok simetris gitu ya. Lihatnya kayak segaris. Nah itu kalau bicara kristalografi, itu wujud kristal. Kalau dia masuk kategori kristal, pasti ini wujudnya padatan yang tidak hanya padat, tapi keras banget. Di Parvis dulu pernah saya minta contoh batu yang keras di muka bumi ini sampai bisa dipakai mata bor, kilang minyak, lepas pantai itu berlian. Ya. Ini, kenapa dia kuat? Ininya rapat, Mbak Mas, ya strukturnya rapat, rapih, tidak berantakan, itu akan semakin keras. Nah, itu kita lihat dalamnya. Kita lihat fisik luarnya, tampilannya begini kalau kristal, kayak seperti tembok yang tersusun rapat, rapih. Kalau amorf ini tidak simetris, tidak sama, ada yang pendek, ada yang panjang, tidak konstan. Ini amorf. Fisik yang tampak nanti ke permukaan itu bentuknya begini. Sehingga dengan begini, analogi kita langsung bersambut, berdayung bersambut gitu ya. Oh, berarti kalau kayak gini, ini susah untuk dipenetrasi oleh air. Betul. Namanya kristal, ini material padat yang tidak hanya padat, tapi sukar larut dalam air. Lihat saja bentuknya rapat seperti ini. Tidak mempersilahkan air untuk masuk. Ketika sudah rapat begini, kan ini yang kita hadapi, Pak. Kalau kita berhadapan dengan cetak yang seperti ini, bagaimana? Nah, itu yang tadi kita lakukan dengan kokristal tadi salah satunya. Jadi ditempeli. Kalau tidak mau repot, ditempeli sama senyawa koformer yang punya kemampuan menarik air atau hidrofil. Atau bisa yang ekstrim itu dipanaskan. Kalau ini anggap saja ini adalah besi. Batang besi kan besi kalau dipanaskan lama-lama bagaimana? Ini berubah. Kerangkanya berubah, makanya berubah wujudnya dari besi keras, dari yang besi keras jadi cairan, jadi bubur, jadi leburan. Itu wujud keluarannya. Tanpa bingung, berarti dalamnya tahu begini dia, karena wujudnya jadi cairan. Makanya cairan itu bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Kenapa? Karena ada kerangkanya tapi tidak berwujud solid, tidak rapi. Ketika dia berhasil didinginkan, rekristalisasi namanya, ya. Nah, wujudnya berubah jadi padat lagi, jadi rapih lagi. Itu Mbak Mas. Jadi amorf mudah larut di dalam air sebab ini susunannya tidak rapat, air bisa langsung ada yang masuk. Ya. Susunan yang seperti ini, bayangkan ini tembok rumah. Kalau tembok rumah disusun seperti ini, kamu senggol sedikit juga kan roboh. Artinya mudah juga untuk dipenetrasi dan dirombak, dipugar, diobrak-abrik bahasa ini sederhananya oleh air sehingga mudah larut sama air. Ini mah sulit, harus pakai bantuan panas, dilebur atau pakai asam, bisa asam tinggi, bisa dia nanti jadi berantakan, jadi hancur. Jadi amorf itu A itu tidak, morf atau morfus itu bentuk yang bisa terlihat atau morfologi permukaan. Ini tadi sudah ya. Jadi energi yang dibutuhkan pasti lebih besar kalau kita bicara kristal.
Untuk dia bisa dilarutkan itu dia butuh energi yang lebih besar. Kalau yang amorf tidak perlu dipanaskan, campur air itu mungkin juga sudah bisa larut. Nah, terkait dengan amorf kristalin, jadi kenapa saya cantumkan ini? Ada bahan yang punya dua karakter ini sekaligus. Ya biasanya disebutnya kalau dari aspek kristalografi disebutnya sebagai wujud metastabil atau karakteristik metastabil. Meta itu tidak, stabil ya stabil. Siapa yang meta? Metanya itu yang amorf. Siapa dia? Saya kenalan dulu. Dialah protein. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya supaya tidak berpikiran, tidak menyempitkan pikiran bahwa oh yang namanya amorf, ya amorf saja. Satu bahan sendiri. Yang namanya kristal, ya kristal saja. Satu bahan sendiri tidak. Ada satu bahan yang dua-duanya punya, yaitu protein. Protein itu punya gugus dua-duanya, ya, punya gugus amorf, punya gugus kristalin sekaligus. Makanya dikatakan metastabil. Ini yang bentuk stabil karena kristal itu cenderung tidak berubah, amorf ini yang bisa berubah-berubah karena strukturnya belum firm, strukturnya belum tetap, belum konstan begitu ya, belum rapih sehingga dia masih bisa berubah-berubah. Ini kalau kita masukkan ke kimia organik, ini biasanya protein struktural. Ini yang kayak tulang, rambut. Ini mesti kalau diracah itu tersusun atas komponen gugus-gugus kristalin. Yang fungsional, yang memberikan fungsi begitu ya, atau globular, nah itu cenderung nanti gugusnya adalah gugus amorf. Baik. Polimorf ini yang punya bentuk lebih dari satu, silakan baca definisinya. Kita mampu mengklaim atau menyatakan dia polimorf itu kalau kita sudah lakukan pengujian menggunakan XRD dan DSC. Nah, itu makanya nanti yang kita bahas ini salah satu bersinggungan dengan ini. Langsung saja supaya lebih mudah pemahamannya pakai contohnya. Nanti insya Allah praktikum itu kalian bikin supo. Kalau misalkan offline ya, suppositoria itu basis yang lazim kita gunakan adalah oleum kakao yang masih padat, coklat padat. Kemudian metodenya kita lebur. Kita lebur sehingga menjadi leburan. Kita masukkan ke cetakan. Ya, pada saat sebelum dimasukkan ke cetakan ini diformulasikan dengan zat aktifnya. Dia ini punya 4 jenis kristal, makanya polimorf. Yang terjadi sering ditinggal pas manasin tuh. Pas meleburkan ditinggal dipanasin. Pada saat memanaskan ditinggal. Artinya akhirnya apa? Sampai benar-benar jadi kayak cairan ya, cairan encer. Ini bukti kalau kerangka kristalnya rusak total. Terbukti dengan begitu disimpan 1 minggu, dicek minggu berikutnya pada saat praktikum lagi, padahal itu disimpan di freezer minus 20 derajat. Tapi minggu depannya sama sekali tidak padat. Ya iyalah, dia tidak lagi punya kemampuan memadat sebab struktur kristalnya terlalu lama dipanaskan sampai jadi kayak cair air, Mbak. Jadi cukup sampai melebur, jadi harus ditunggui ya. Harus tunggui. Jadi kalau kalian belum tahu nanti apa offline atau online, ini harus ditunggui, tidak boleh terlalu lama setelah dia melebur, itu kalian diamkan terus di atas panas. Nah, kalau kalian tepat sesuai suhunya, nanti dia bisa madat. Kalian taruh di suhu kamar saja dia langsung madat, apalagi ditaruh di freezer. Memang seperti itu supo yang bagus. Jadi di suhu kamar itu tetap masih dalam kondisi padat. Suhu tubuh baru nanti dia meleleh atau melebur. Nah, itu hati-hati ya. Jadi itu salah satu penjelasan contoh material polimorf. Ada oleum kakao, ada chloramphenicol, ada chloramphenicol juga yang nanti pengaruhnya terhadap bioavailabilitas. Kalau yang ini pasti yang nanti memiliki
kemampuan larutnya dengan mudah. Nah, gitu ya. Kalau misalkan yang A ini yang punya kemampuan menyerap, absorpsinya buruk, artinya kemampuan larut di dalam airnya buruk, di dalam lipidnya buruk. Terakhir untuk yang bagian pertama ini kekuatan pengempaan. Jadi bedakan antara tadi saya sudah utarakan di awal, compression ya, bukan compaction. Siklus stabilisasi yang kedua itu compression, bukan compaction. Nah, jangan. Ini sering kejebak ketika di ujian. Nah, karena bicaranya kompak harus kompak. Jadi yang diingat tahapannya adalah compaction karena ininya adalah untuk menjadi kompak. Nah, ini jadi keliru ya. Compression itu proses memberi tekanan. Ini adalah penyebab, pemberi gaya. Compaction itu akibat dari pemberian gaya atau usaha tadi. Masalah nanti dia menjadi kompak atau tidak, itu hal yang lain ya. Apa itu kompak? Itu ketika kita bisa membuat suatu kondisi itu betul-betul rapat, tidak ada rongga udara. Gitu. Jadi kalau kita kemarin belajar evaluasi tap density, rapatan pemampatan, itu angka Hausnernya sama dengan 1. Sebelum dan sesudah pemampatan tidak ada perubahan, artinya tidak ada rongga udara yang perlu diusir. Nah, itu hubungannya ke sana angka Hausner kemarin. Nah, masalah dia tidak bisa kompak dan masih menyisakan rongga udara itu beda soal. Ya, jadi yang dijadikan soal adalah compression itu adalah pemberian proses pemberian tekanan, compaction itu akibat ketika dia menjadi kompak dan tidak ada udara lagi. Gitu. Ini yang bisa terjadi ya. Kalau tadi kita tidak memikirkan bahwa partikel itu perlu yang ada yang kecil juga. Ini kalau hanya bisa besar saja nanti banyak rongga udara yang besar. Nah, ini tidak ada partikel kecil tapi ada partikel yang besar dan ada yang sedang. Nah, jadinya begini tetap menyisakan. Nah, ini nanti yang bisa ditempati oleh ukuran partikel yang halus. Makanya kita tetap harus memfasilitasi ukuran tersebut supaya mencapai kekompakannya itu rapat bangetnya itu tinggi gitu ya. Coba Mbak Syafina Nur Zahira. Iya, Bapak. Kalau kita butuhnya ukuran partikel berbeda-beda, minimal kategorinya ada 3 ya. Ukuran granul yang kita inginkan lebih besar dari ukuran granul, lebih halus dari ukuran granul, itu untuk kondisi seperti apa, Mbak? Siapa? Syafina. Kenapa? Bukannya yang bagus hanya yang seragam aja satu jenis ukuran, begitu tidak, Mbak? Satu ukuran saja, granul yang kita inginkan saja yang kita pastikan itu tersedia 100%. Yang berbeda-beda ukuran, Pak. Kenapa? Soalnya kalau misalnya yang satu ukuran kan nanti ada rongganya gitu, Pak. Jadi nanti akan sulit untuk dimasuki gitu. Ya, jadi yang bisa masuki siapa? Yang ukuran yang mana? Yang besar apa yang kecil? Yang halus? Yang halus, Pak. Baik, ya. Terima kasih ya. Jadi seperti itu, Mbak Mas ya. Jadi butuhnya kita kurva distribusi ukuran partikel, butuhnya kita tetap ukuran itu bervariasi, tapi tetap ini ya, tetap ada komposisinya. Kalau dipelajari kemarin saya sederhanakan itu 80 untuk posisi di tengah kan bentuknya lonceng. Nah, bagian di sini dan di sini ini 10-10 kurang lebih. Sederhananya begitu ya, walaupun itu sebetulnya 78 komaan kalau kita lihat dari acuan dari buku Ansel. Baik. Ini juga mengingatkan lagi masih terkait dengan yang tadi, pada saat proses pemberian tekanan itu prinsipnya melakukan proses repacking.
Mereka memposisikan diri setelah dikasih tekanan, istilahnya itu deformasi ya. Mereka melakukan proses restrukturisasi formasi. Ya, bukan aformasi tapi deformasi. Kalau aformasi tidak punya bentuk formasi, kalau deformasi dia berubah. Ya, berubah. Formasinya dari kondisi awal itu berubah. Nah, ini kondisi pada saat diberi tekanan, kita perlu lihat akhirnya nanti bagaimana. Ketika tablet yang terbentuk, ternyata kok punya kemampuan megar gitu ya. Nah, ini berarti kita ingat, oh berarti ini material massa tabletnya ada yang karakternya elastis. Elastis itu punya kemampuan menyimpan energi pada saat dia akan dikaret-karet gitu contohnya. Karet itu punya kemampuan menyimpan energi pada saat dia ditarik. Energi ini dia simpan untuk apa? Untuk dia pakai lagi dalam kondisi mau mengembalikan postur dia ke kondisi awal. Nah, kenapa karet bisa seperti itu? Karena dia nyimpan energi. Ini karakter dari material elastis. Kalau material plastis tidak punya kemampuan itu. Jadi kalau sudah dicetak seperti itu ya sudah. Ya sudah, dia tidak bisa kembali lagi ke kondisi awal. Dia akan jadi tetap konstan. Kalau sediaan tablet yang diinginkan untuk tetap bagus hasilnya, nah kita berharap kalau kita mau mengharapkan yang seperti itu, kita harus pastikan materialnya termasuk karakter yang plastis, tidak punya kemampuan kembali ke kondisi awal. Ya, 30 menit berikutnya, insya Allah kita selesaikan yang ini. Tadi pagi saya kebablasan, kelewatan sampai 10-15 menit. Baik, yang pertama, ya, saya hanya mengenalkan, tidak sampai detail terkait dengan keilmuan instrumennya, begitu maksud saya. Hanya sederhana saja, capaiannya itu kalian paham ini alat untuk apa, atau nanti ke depannya kalau saya lagi butuh data ini pakai alat yang mana terkait dengan karakterisasi fisik padatan. Jadi ini untuk melihat morfologi. Bisa juga dipakai untuk mengukur diameter, tapi manual. Ya, manual. Kenapa bilang manual? Karena nanti ada yang otomatis, yang satu lagi alatnya setelah yang ini. Apa sih ini? Ini namanya foto mikrograf. Saya typo, ini SM ya. Scanning elektron mikroskopik. Kenapa dia punya kemampuan tampilan seperti ini? Karena dia punya prinsip kerjanya itu pemendaran elektron sehingga nanti intensitas cahayanya bisa mengatur. Ini kayak 3 dimensi gitu ya. Tahu yang depan yang mana, yang belakang yang mana, permukaannya ada grundul-grundul begitu ya. Ini semua terfasilitasi dari pendaran elektron dan pengaturan intensitas cahaya. Kenapa tadi saya bilang ini bisa untuk menghitung atau mengukur diameter partikel tapi manual? Kalau misalkan ini 1 kali screen gitu ya, itu tergantung dari operatornya. Kalau dia berpikir ini adalah yang paling besar, dia ukur 1 di sini. Kalau dia berpikir ini adalah yang paling kecil dalam 1 preparat ini, ya misalkan dia akan ukur. Nah, itu manual. Nanti ketahuan, bisa dihitung diameternya berapa nano atau berapa mikron. Jadi ini fungsi dari SEM, memperoleh foto mikrograf supaya kita dapat pengetahuan permukaannya seperti apa. Nah, ini yang tadi saya belum cerita ya. Ini waktu kemarin saya sekolah, saya bikin kain kasa, ya, kain kasa dari protein sutra, protein ulat sutra. Bukan protein sutra, maaf ya. Sutra itu ada 2, Mbak, Mas. Kalau mungkin selama ini kalian berpikir sutra itu hanya dihasilkan oleh ulat, tapi ada satu lagi yang ada di Avenger. Siapa? Spider-Man, laba-laba. Laba-laba itu jaringnya, jangan kalian anggap itu hanya sekedar jaring, itu sutra, karena memang sama. Bahkan
kekuatannya jauh lebih tinggi yang jaring laba-laba, tidak berlebihan ketika Spider-Man itu bisa menarik mobil. Karena memang betul secara ilmiah, kalau jaring laba-laba ini dirajut dengan rajutan tertentu, 1 sentinya aja itu bisa menarik mobil ya sekelas Avanza begitu tanpa putus. Itu memang betul. Di pedalaman Afrika sana ada, tidak semua laba-laba ya, hanya tiga spesies laba-laba yang punya kemampuan menghasilkan sutra yang sampai bisa ditenun. Yang laba-laba yang besar, bukan laba-laba yang itu loh, bukan laba-laba yang apa di pojok-pojok ruangan yang hitam gitu warnanya, bukan. Ya, ya memang jaringnya tuh besar dan tebal. Di Afrika, pedalaman Afrika sana, saya lupa suku apa, itu ada satu laba-laba langka di mana webnya itu ya sutranya itu warnanya kuning kayak emas gitu, anggap saja emas ya, tanpa diwarnai, sehingga di suku itu karena dia sudah punya kemampuan menenun benang sutra dari laba-laba, itu kepala sukunya atau pembesar sana itu pakai jubah yang dari sutra laba-laba dan warnanya kayak emas gitu. Nah, itu ada di Afrika sana ya. Baik. Saya ke sini tadi, oh ya mau cerita. Nah, saya mau tahu kondisi awalnya. Ini alginat. Sutra itu sukar larut dalam air. Kayak kain sutra saja kan. Kain sutra kalian cuci berkali-kali juga tidak larut-larut. Saya mau bikin jadi kain kasak. Harapannya dia bisa mengembang bahkan bisa larut. Bisa larut sehingga ketika dijadikan penutup luka, ini tidak perlu diangkat karena dia biomaterial, jadi dia punya kemampuan kompatibel. Ini juga sudah ada hasil risetnya. Jadi kain kasarnya tidak perlu diangkat, bisa kompatibel dengan kulit. Sama kalau kalian benang jahit operasi itu, kan kalau yang agak mahal itu dari Supra. Ya, tidak perlu diangkat kalau ini, karena itu tadi biomaterial. Dia punya kemampuan kompatibel dengan baik. Saya punya cita-cita seperti itu. Kenapa? Dalilnya sederhana. Di Al-Quran itu ada 7 ayat yang menceritakan tentang sutra. Allah cerita kalau sutra itu bahan untuk pakaian penghuni surga. Oh, saya jadi kepo bahasa anak sekarang. Ya, pakaian penghuni surga, saya jadi pengen tahu. Kalau kita seorang desainer baju, mau membuat baju untuk orang khusus, ya penghuni surga dalam hal ini. Kalau di dunia misalkan pejabat atau sultan, dia kan pasti milih bahan untuk baju orang-orang tertentu itu pasti KW-nya kualitasnya diperhitungkan. Nah, Allah sudah kasih tahu penghuni surga pakainya sutra. Ini kan berarti bagus banget, Mbak. Ya, karena Allah langsung kasih tahu dan pilih. Nah, itu yang buat saya jadi penasaran. Makanya saya neliti ini. Di hadis juga ada yang ngasih Kanjeng Rasul ngasih tahu kalau ini sutra itu bisa meringankan luka. Jadi laki-laki itu kan Kanjeng Nabi bilang ada 2 yang dipegang oleh Kanjeng Nabi, tangan kanan dan tangan kiri, dua-duanya ada, yang satunya adalah emas kuning bukan emas putih, dan sutra. Kanjeng Nabi bilang 2 benda ini boleh dipakai wanita, haram dipakai oleh laki-laki. Jadi nanti kalau kalian sudah nikah atau pada saat tunangan, jangan juga dong dikasih cincin yang laki-lakinya emasnya emas kuning. Itu kan haramnya setiap detik, Mbak, Mas, kalau dipakai terus ya. Dan jangan dianggap enteng. Itu mungkin ada yang sampai sekarang gayanya sekarang, saya tidak tahu anak sekarang tukeran cincin walaupun belum ada cuma sekedar pacaran, dibeliin cincin begitu karena berlebih mungkin materinya ya. Dua-duanya, yang satu ngasih emas dibalas dengan emas lagi, itu ngasih sesuatu yang haram, Mbak, Mas ya. Jadi bukan main-main di syariat. Kapan bolehnya laki-laki pakai ini nanti ketika di surga? Kalau mau dikasih nanti buat ketika sudah nikah kasih emas putih saja, itu tidak, bukan itu yang dilarang. Yang dilarang itu emas kuning. Ya, atau kalau mau kasih perak, itu yang buat laki-laki. Lanjut, jadi Kanjeng Nabi bilang ini bisa meringankan luka. Jadi ada sahabat Nabi 2 orang laki-laki ketika perang itu ada luka parah sampai terbuka kulitnya. Kanjeng Nabi bilang pakai sutra.
niscaya sutra akan meringankan lukanya. Ternyata betul, jauh sebelum saya meneliti di luar negeri itu orang sudah banyak membuktikan bahwa sutra bisa memperbaiki, mempercepat proses penutupan luka. Kalau di tubuh kita kenal ada fibrinogen, ya benang-benang yang nanti menutup luka. Nah, serat fibroin ini mirip, karena memang kayak fibrin. Jadi kayak gitulah kurang lebih, nanti dia bisa menjadi penutup luka dengan baik. Ini alasan saya meneliti. Nah, jadi alhamdulillah berhasil. Jadi saya kawin, tanda kutip bukan kawin kan ya istilahnya. Ini saya kombinasikan antara fibroin dengan alginat. Alginat itu mudah larut dalam air, ini sukar larut dalam air, mirip kayak tadi, kayak konsep penggaraman. Nah, jadinya nanti berubah nih yang tadi serat. Ini kan bukti kalau dia serat ini dia kristalin. Kan tadi sudah dijelasin. Kalau dia berwujud sampai keras, rambut itu kan keras banget, Mas ya. Nah, itu berubah wujudnya jadi seperti ini. Bahkan ini anakannya gitu ya, turunan dari mereka berdua setelah dikombinasi, kita jadi tahu, oh ternyata ini ada lubangnya. Saya ingat profesor saya bilang 1 minggu saya sebelum mau seminar hasil, masih ada seminggu nih, coba nih, ini lubang-lubang ini bisa tidak dimanfaatkan sebagai deposit zat aktif farmasi. Cuma tinggal waktu 1 minggu. Jadi ini untuk penutup luka, saya pilih antibiotik yang untuk luka juga, chloramphenicol, yang gampang waktu itu karena cuma seminggu. Ternyata betul bisa. Kasa ini, yang kalau secara mikroskopik bisa dilihat ada lubang-lubang yang bisa dideposit oleh zat aktif, ini bisa dijadikan pembawa chloramphenicol. Nah, ini hanya bisa ketahuan kalau kalian melakukan SEM, maksud saya begitu. Ya, kalau tidak pakai SEM kita tidak tahu, oh teksturnya ada lubangnya seperti ini. Kalau ini kan lubangnya sedikit, jadi formula yang dipakai yang ini. Ini lubangnya terlalu banyak, sehingga apa? Kayak ketika padatannya disisipkan ke sini, malah kasanya kayak ngeres gitu ya, kayak banyak serbuknya, karena tadi terlalu banyak lubangnya, sehingga zat aktif yang bisa masuk, yang terjerat itu lebih besar banyak. Jadi kayak perebutan antara serat dengan serbuknya. Itu SEM, kemudian ini PSA, ini yang tadi saya maksud otomatis. Jadi kalau pakai PSA, ketika kalian melakukan penelitian berkaitan dengan nanopartikel, itu dia bisa hitung. Kalau jumlah partikel yang kalian sedang dihitung, yang sudah dibuat itu ada ribuan, dia bisa kalkulasi semua. Kalau yang tadi yang SEM itu cuman satu screen kan kalau kita geser mikroskop tuh bergeser. Nah, satu shoot gitu aja, satu screen gitu aja kalau yang tadi. Kalau ini tidak, dibaca semua sama dia. Sampel yang dimasukkan sebanyak ini 1 gram misalkan. Itu ada berapa ribu, dia akan keluar hitungannya. Polidispersitasnya berapa persen dia akan keluar. Diameter rata-rata dari ribuannya itu, kalau di rata-rata diameter partikelnya apakah mikron, apakah nano, dia akan hitung sampai dia langsung otomatis menghitung mana yang paling kecil, mana yang paling besar ukurannya. Apakah semuanya mikron tidak sampai ke nano, atau ada yang nano, ada yang mikron, kemudian ada yang nano. Nah, ini alat ini yang dipakai kalau nanti kalian terkait dengan mengetahui ukuran partikel yang tingkatnya mikron sampai nano. Nah, ini tambahan. Kalau dari kemarin-kemarin mungkin tidak hanya di teknologi sediaan solida mendengar nanopartikel ini sederhana saja. Supaya kalian di teknologi sediaan padatan ini, walaupun tidak buat sediaan nano, tapi bicara partikel padatan nano itu kan bicara ranah sediaan padat juga. Ada 2 cara, ada bottom up, ada top down. Ini kimia, ini fisika. Bottom up ini dari bawah, Mbak, Mas. Dia rancang dari bentuk atom, belum jadi apa-apa. Dari atom ini, dia klasterkan, dia coba susun, dia gabung-gabung, sampai wujudnya berwujud menjadi suatu partikel. Sehingga kalau bikinnya dari nol, dari kecil, dari sebelum berwujud dari bentuk atom, dia bisa kendalikan nih ukurannya nanti ketika jadi partikel sebesar apa. Nah, ini mulainya dari bawah. Namanya bottom up. Kimiawi itu ya. Jadi mulainya dari atom.
Nah, kita di Parset Fisika itu di sini. Kenapa mulai dari sini? Pertama, zat aktif farmasi itu sudah tersedia dan didominasi oleh bentuk padatan, jadi kita tidak bikin dari atom lagi. Sehingga posisi kita berada di sini. Anggap saja sebesar ini. Yang kita lakukan apa? Ya kita buat menjadi ukurannya kecil, bisa pakai sonikasi gitu ya. Dan terus dikecilkan sampai dia diperoleh bentuk atau ukuran nano. Ini silahkan baca sendiri ya. Batasan-batasan nano juga ada lagi nanti klasternya, kasar, halus, dan ultra halus. Sudah disinggung di awal, konsekuensi dari membuat ukuran partikel, apalagi sampai nano, dia akan punya kecenderungan bergabung. Untuk apa? Untuk membuat diri dia menjadi ideal lagi. Sehingga mesti pada saat proses pembuatan nanopartikel pasti melibatkan medium atau carrier penstabil. Biasanya pakai surfaktan. Jadi ketika dia berhasil dibuat menjadi nano, cepat-cepat dibungkus, di coating begitu ya. Kayak dulu belajar misel, kayak dulu belajar teori suspensi. Ya, gitu ya. Ditutup, dibungkus. Nah, itu kalau kita lihat ini mikroskopiknya, ini emas ya. Nah, dia bertumbuh nih ya. Jadi ketika dia sudah berhasil dibuat menjadi kecil, kalau tidak cepat-cepat dibungkus, dia akan bertumbuh lagi menjadi besar. Nah, ini alasannya ketika membuat nano, kita harus cepat-cepat gunakan karier supaya nanti dia terbungkus oleh surfaktan, tidak bergabung lagi menjadi lebih besar. Makanya ketika bicara emulsi biasa, kalau kita bicara loncat ke sediaan emulsi, mikro dibandingkan dengan mikro atau nano emulsi, itu dari situ kelihatan. Emulsi surfaktannya hanya satu, mikro atau nano emulsi itu ada dua, ada kosurfaktan. Sehingga minyak yang tadinya besar bisa jadi lebih kecil karena nanti yang mau ngebungkus ini dua lapis, dua orang. Jadi nanti gini aja, ini roti atau makanan. Yang ngambil 10 orang, otomatis dapetnya bisa besar. Tapi ketika yang ngambil 100 orang, itu kan nanti si zat aktif ini, si minyak atau si kue ini, kan nanti jadi potongan kecil. Dibungkus, dibungkus, dibungkus. Makanya mikroemulsi atau nanoemulsi itu larutan kelihatan apa penampilannya seperti larutan jernih atau cairan jernih. Kalau yang namanya emulsi biasa, tampilannya kayak susu. Mesti gitu, Mbak, masih buram. Itu karena globulnya besar-besar. Kuenya yang makan sedikit, karena cuma surfaktan aja. Tapi kalau yang makan ya banyak, sampai 100 orang atau bahkan 1000 orang, karena dia ada kosurfaktannya juga, ya otomatis nanti kebagiannya kecil-kecil untuk dibungkus, jadinya jernih. Itu Mbak Mas, mirip sama kayak teori nanopartikel. Ya, kemudian apa ini DSC? Ini prinsipnya adalah pengaturan kalor yang dipaparkan ke sampel. Pengaturan ini nanti bisa berupa kehilangan, bisa berupa perolehan. Tadi yang saya berikan pengantarnya. Kalau kehilangan itu berarti eksotermik, kalau perolehan itu berarti endotermik. Ya, ini panas masuk, ini panas keluar. Sehingga ketika panas masuk ini adalah prosesnya peleburan, ketika panas keluar ini prosesnya adalah rekristalisasi atau pembekuan. Sederhananya begitu. Alat ini untuk apa? Kalau kita mau tahu, kita punya padatan nih. Apa sih yang terjadi kalau kita lakukan proses 2 tahap tadi? Dihilangkan, dibuat menjadi dingin, dan dibuat menjadi panas. Ini nanti hubungannya pencairan, desolvasi, denaturasi, degradasi, rekristalisasi itu bisa terwakilkan dari hasil analisisnya itu nanti ada berupa grafik namanya termogram, ada berupa kuantifikasi atau besaran yang nanti bentuknya dalam bentuk derajat.
Berapa nih silk fibroin atau ikat protein sutra? Endotermiknya di endotermik itu masuknya panas artinya peleburan ya, titik lebur. Itu di suhu 100 derajat, alginat di suhu 77. Eksotermik itu tadi endotermik. Eksotermik itu apa? Keluarnya panas. Ini rekristalisasi ya, walaupun proses pendinginan, walaupun tidak bisa dikatakan pembekuan. Maksudnya apa sih? Ini terlihat ada perubahan ya, terlihat ada perubahan. Ini jadi lebih besar dari kondisi induknya. Ini induknya, ini anak-anaknya jadi meningkat. Artinya kalau kondisi dia untuk menjadi rekristal itu kan berubah wujud untuk menjadi kristal kembali. Ketika dia menjadi kristalnya itu meningkat suhunya, artinya kan lebih sulit dia untuk menjadi kristal dari kondisi awalnya. Kalau begini apa artinya? Artinya dia lebih stabil, dia lebih mudah larut di dalam air. Kenapa? Karena dia untuk menjadi kristalnya sulit. Kalau untuk menjadi kristalnya rendah, cepat gitu ya, suhunya ini rendah. Kalau suhu ini rendah, suhu eksotermika rendah, atau suhu menjadi kristalnya itu rendah, artinya kan mudah tercapai kondisi tersebut. Kalau kondisi tersebut mudah tercapai, artinya mudah bentuknya kembali menjadi kristal. Kalau mudah menjadi kristal, kristal itu kan sukar larut dalam air. Gitu ya. Jadi angka ini menunjukkan ke arah sana. Ini membuktikan, oh betul, ternyata setelah saya kombinasi antara alginat yang suka air dengan fibroin yang tidak suka air atau tidak larut air, ternyata betul. Dia semakin sulit menjadi kristal karena semakin tinggi suhunya, sehingga mudah larutnya tinggi. Nah, itu bisa diketahui dari sini. Nah, di sini juga diketahui kondisi awal sebelum dikombinasikan dia terjadi denaturasi. Ini protein itu kan ketika diberikan panas dia akan terdenaturasi. Ini tinggal 5 menit lagi ya. Baik. Nah, ini yang terakhir, DSC. Ya, tadi sudah DSC nih, XRD. Sederhana saja Mbak Mas, ini adalah di faktogramnya, ini adalah kuantifikasi derajat kristalinitasnya. Bagaimana cara bacanya? Tinggal lihat. Kalau nanti di fraktogramnya puncaknya tinggi plus lebar, ini membuktikan derajat kristalnya tinggi. Ini silk fibroin tinggi, makanya dia sukar larut. Ini alginat, mudah larut karena peaknya pendek, lebih banyak yang begini. Ini amok semua berarti ini, karena dia bukan puncak. Setelah dikombinasi, betul saja niatan saya membuat dia mudah larut, klaim saya jadi lebih kuat setelah saya memberikan hasil analisis ini. Lihat, di posisi yang sama, nih ya, saya ulang deh. Di posisi yang sama, ini drastis turun dari yang tadi setinggi ini dan selebar ini anak-anaknya cuma sependek ini, cuma sependek ini, cuma sependek ini, dan sempit. Dan betul ternyata ini mudah larut di dalam air sutranya setelah dikombinasikan dengan alginat. Jadi ketika kita mengklaim suatu kondisi, oh ini mudah larut, harus ada dalil yang bisa membuktikan. Bisa dilihat dari derajat kristalinitasnya. Ini awalnya 40 itu besar ya, walaupun sama amofnya tinggi amof, tapi 40 itu besar, itu sukar larut. Alginat tuh, nah kristalnya kecil, makanya tuh lihat 77, ini mudah banget larut dalam air alginat. Alginat tuh kayak agar-agaran gitu mudahnya ya. Begitu dikombinasikan, langsung naik. Ya, 75, 60, 75 lah ambil. Ya, ini berarti dia mirip menyerupai induknya yang satunya, yang alginat. Sehingga sutra yang saya buat bisa larut di dalam air, karena ini drastis turun kristalinitasnya. Nah, ini bisa pakai alat ini kalau kita mau mengetahui terkait dengan derajat kristalinitas. Baik, waktunya sudah mau habis. Saya tidak mau korupsi lagi. Saya selalu membiasakan sisa waktu 3-5 menit untuk penutupan.
Baik, Mbak Mas. Alhamdulillah sampai di penghujung. Insya Allah ketemu lagi di praktikum karena setelah ini kuliah akan disampaikan oleh Ibu Sani setelah UTS. Kita baca doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf pasti ada yang salah dan hilaf. Keduanya murni datang dari saya, yang baik dan benar milik Gusti Allah. Semoga jadi manfaat, jadi barokah. Ya, yang kalian paham, yang kalian mengerti, tolong itu disiarkan karena itu menjadi tuntutan hisab kita ketika kita memiliki tidak hanya harta tapi juga ilmu. Itu akan ditanya, diberi ke siapa, dikasih ke siapa, digunakan sendiri atau tidak. Jaga kesehatan, minggu depan sudah mulai ujian, salam buat keluarga. Kalau ada yang ditanya silakan gunakan fasilitas grup. Sampai di situ, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mangga izin saya tutup ya.